Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pasar oligopolis. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa atau sedikit perusahaan saja yang menjual produk identik atau yang mirip satu sama lain. Sekarang struktur pasar atau industri oligopoli adalah pasar atau industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan atau produsen di mana setiap perusahaan memiliki kekuatan cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Selanjutnya, ada karakteristik pasar oligopoli. Hanya sedikit perusahaan dalam industri. Biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10. Kekuatan perusahaan-perusahaan dalam industri dapat diukur dengan menghitung rasio konsentrasi, yaitu berapa persen output dalam pasar oligopolistik dikuasai oleh yang dominan. Pasar suatu industri dikatakan berstruktur oligopolistik apabila CR4 atau Volume Concentration Ratio melebihi 40%. Jika CR8, berarti 80% penjualan output dalam industri dikuasai oleh perusahaan besar. Selanjutnya, yang kedua itu ada produknya homogen atau terdiferensiasi. Apa sih produk homogen itu? Jadi, produk homogen adalah produk yang hampir identik satu sama lain, sehingga konsumen tidak melihat perbedaan signifikan antara produk yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan. Oligopoli yang menghasilkan produk homogen itu berupa industri baja, pipa paralon, seng, dan kertas. Persaingan di pasar ini cenderung lebih fokus pada harga. Untuk produk terdiferensiasi, itu adalah produk yang memiliki perbedaan nyata, baik dari segi fitur, kualitas, merek, atau kemasan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada pesaingnya, karena konsumen bersedia membayar lebih untuk perbedaan tersebut. Contoh pasar oligopoli yang menghasilkan produk diferensiasi, itu ada industri mobil, rokok, dan film kamera. Persaingan di pasar ini dapat melibatkan baik harga maupun non-harga. Semakin besar tingkat diferensiasinya, perusahaan makin tidak tergantung pada perusahaan-perusahaan lainnya. Kemudian yang C, yaitu pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Pasar oligopoli memiliki sifat unik, di mana keputusan yang diambil oleh satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada di pasar, existing firms, maupun yang berpotensi masuk, potential firms. Hal ini terjadi karena jumlah perusahaan di pasar ini terbatas dan produk atau jasa yang mereka tawarkan memiliki tingkat substitusi yang tinggi. Sebagai contoh, jika salah satu perusahaan menurunkan harga produknya, perusahaan lain harus merespon, baik dengan ikut menurunkan harga, meningkatkan kualitas produk, atau menambah layanan tambahan. Jika tidak, perusahaan tersebut bisa kehilangan pangsa pasar. Hubungan ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam pasar oligopoli tidak bisa bertindak secara independen, karena keputusan mereka saling terkait. Kemudian di poin D ada kompetisi non-harga. Selain bersaing melalui harga, perusahaan di pasar oligopoli juga bersaing dalam aspek lain, yang disebut sebagai kompetisi non-harga. Kompetisi ini meliputi berbagai strategi seperti yang pertama, peningkatan pelayanan purna jual. Perusahaan menyediakan layanan yang lebih baik seperti garansi, layanan perbaikan, atau kemudahan akses untuk pelanggan. Kemudian yang kedua ada iklan dan branding. Perusahaan berupaya menciptakan citra produk yang baik melalui kampanye pemasaran, promosi, dan penonjolan merek. Kemudian yang ketiga, inovasi produk. Perusahaan terus memperbarui dan meningkatkan produknya agar lebih menarik di mata konsumen. Sebagai contoh, dalam industri otomotif, meskipun harga mobil cenderung stabil, perusahaan bersaing dengan menawarkan fitur-fitur canggih, teknologi terbaru, atau garansi yang lebih lama. Dengan cara ini, mereka dapat mempertahankan loyalitas pelanggan tanpa harus masuk dalam perang harga. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor terbentuknya pasar oligopoli.
Yang pertama itu adalah efisiensi skala besar. Ada yang namanya teknologi padat modal atau capital intensif yang dibutuhkan dalam proses produksi menyebabkan efisiensi. Sama aja dengan kayak biaya rata-rata minimum. Baru tercapai bila output yang diproduksi dalam skala sangat besar. Seperti contohnya industri mobil, semen, kertas, pupuk, peralatan, mesin. Yang B itu adalah ada kompleksitas manajemen, yaitu karena kompetisinya harga dan non harga atau kemampuan keuangan yang besar saja tidak cukup sebagai modal untuk bertahan dalam industri. Atau sama dengan perusahaan harus mempunyai kemampuan manajemen yang sangat baik agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya begitu kompleks. Selanjutnya ada keseimbangan oligopolis. Keseimbangan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada model permintaan yang patah atau Kainkat demand model, dan yang kedua ada model kepemimpinan harga atau price leadership model. Kalau yang model permintaan yang patah ini dikembangkan pertama kali oleh PM Swayze pada tahun 1939. Dua pemikirannya adalah harga bersifat kaku atau infleksibel dan oligopolis atau mengambil keputusan berdasarkan sikap pessimistic way. Selanjutnya, permintaan sangat elastis bila harga dinaikkan dan inelastis bila harga diturunkan. Yang B ada model kepemimpinan harga atau price leadership model. Yang ini perusahaan yang dominan mengambil inisiatif dalam penentuan harga. Tujuannya meningkatkan laba dengan membentuk kolusi secara implisit. Selanjutnya, produsen dominan memberikan sinyal harga lewat konferensi pers. Contoh perusahaan tersebut ada perusahaan Indosemen dan Fujifilm. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan kurva oligopoli. Kurva oligopoli atau disebut kurva patah terjadi di antara dua perusahaan yang bersaing harga. Jadi ketika suatu perusahaan menaikkan harga dari P1 ke P2, maka akan membentuk kurva demand D1. Namun ketika perusahaan tersebut juga menurunkan harga ke P2, namun P2 ini tidak masuk ke dalam kurva demand D1 yang telah dibentuk oleh P1 dan P3, yang mana hal ini seharusnya tidak terjadi dalam kurva yang normal yang tegak lurus dari dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, kemudian hal sebaliknya juga dilakukan oleh P3. Jika P1 harga normal diturunkan oleh perusahaan ke P2, akan membentuk demand 2, kurva demand 2. Nah, kemudian dinaikkan oleh perusahaan ke P3. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa P3 tidak masuk ke dalam kurva demand 2 yang telah dibentuk oleh P1 dan P2. Nah, hal ini yang menyebabkan kurva ini dinamakan kurva patah, karena ada perbedaan dari naik turunnya harga atau persaingan harga dari dua perusahaan yang bersaing. Jadi terdapat perubahan yang seharusnya mereka masuk ke dalam satu kurva yang sama, namun terdapat perubahan akibat persaingan harga yang dilakukan oleh dua perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan meningkatnya harga, mengakibatkan pembeli atau konsumen pindah dan permintaan berkurang drastis. Hal ini menunjukkan bahwa naiknya harga menunjukkan sifat elastis, dan kemudian P1 ke P2 atau turunnya harga menunjukkan bahwa
tingkat perubahannya tidak terlalu drastis, yang mana seharusnya dia masuk ke dalam kurva D1, tapi dia malah membuat kurva baru. Nah, ini di sini digambarkan perubahannya tidak terlalu drastis seperti Q1 dan Q3. Tapi jarak antara Q1 dan Q2 sangat berbeda daripada Q1 dan Q2. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan harga dalam pasar oligopoli menunjukkan sifat inelastis atau tidak terlalu peka dalam perubahan. Kemudian sama halnya dengan marginal revenue. Marginal revenue dari kurva demand 1 yang dibentuk oleh P1 ke P3 itu juga patah yang ditunjukkan oleh kurva MR1 dalam garis C. Yang tadi kurva demand P1 ke arah P3 ditunjukkan oleh titik A, garis A yang berwarna hijau, sedangkan yang marginal revenue-nya ditunjukkan oleh titik A, garis C yang berwarna merah. Jadi antara marginal revenue dan kurva demand-nya seperti ini. Dan kemudian kurva demand yang kedua, yaitu ketika perusahaan menurunkan harga dari P1 ke P2 yang membentuk kurva demand 2, maka akan menghasilkan kurva marginal revenue yang ditunjukkan oleh garis D merah. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa demand 2 dan marginal revenue 2 bisa dilihat seperti ini. Oke. Kemudian dalam melihat marginal cost, kita lihat bahwa jika marginal revenue terbentuk tegak, jadi pada kasus ini berbentuk tegak dari akhir garis C merah ke arah D merah, itu ada garis tegak dalam quantity Q1, maaf. Itu terlihat ada garis MC marginal cost 1 dan 2. Nah, jika MR berbentuk tegak, maka hal ini tidak akan mengubah produksi. Jadi jika marginal cost-nya naik atau turun ke arah naik ke arah MC1 atau turun ke arah MC2, maka tidak akan mempengaruhi atau mengubah produksi. Akan tetap memakai quantity awal yaitu Q1 dan price awal P1. Jadi di sini khasnya dari pasar oligopoli, yaitu ketika marginal revenue-nya berbentuk tegak seperti ini, maka jika marginal cost naik ataupun turun tidak akan mengubah produksi daripada perusahaan tersebut, maka dia akan tetap menggunakan P1 dan Q1. Duopoli. A. Model Carnot. Model ini dikembangkan oleh Augustin Carnot pada tahun 1938. Dalam model ini, dua perusahaan atau duopoli memiliki kekuatan
poli yang sama. Keputusan jumlah output setiap perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa output dari pesaing sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah gitu. Dengan permisalan permintaan pasarnya yaitu Q sama dengan 30 min P atau P sama dengan 30 min Q, di mana rumusnya Q sama dengan QA plus QB. Maka TR-nya yaitu total revenue yaitu P dikali QA sama dengan 30 min Q dikali QA sama dengan 30 QA tambah QB dikali QA sama dengan 30 QA dikurang QA kuadrat dikurang QA kali QB. Maka laba maksimal tercapai bila MR atau marginal revenue sama dengan 0. Jadi MR sama dengan 30 dikurang 2 QA dikurang QB sama dengan 0. QA sama dengan 15 dikurang 0,5 QB. Sumbu X yaitu QA, output yang diproduksi oleh perusahaan A, dan sumbu Y yaitu QB, output yang diproduksi oleh perusahaan B. Kurva reaksi menunjukkan respon output perusahaan A dan B terhadap keputusan satu sama lain. Titik keseimbangan Carnot adalah titik perpotongan kurva reaksi kedua perusahaan. Pada titik ini, tidak ada perusahaan yang bisa meningkatkan laba hanya dengan mengubah outputnya. Yang kedua, B. Model kepemimpinan Stackelberg. Pada model Carnot mengasumsikan bahwa keputusan dua perusahaan dilakukan secara bersamaan. Sedangkan pada model ini ada perusahaan yang mengambil inisiatif terlebih dahulu, kemudian perusahaan kedua mengikutinya. Dari contoh sebelumnya, P sama dengan 30 min Q, di mana kurva reaksi perusahaan B yaitu QB sama dengan 15 dikurang 0,5 QA. Maka untuk mencapai laba maksimum, fungsi penerimaan perusahaan A memperhitungkan reaksi perusahaan B. Jadi perbedaan model Stackelberg dengan Carnot. Nah, pada model Carnot itu perusahaan membuat keputusan secara bersamaan. Nah, kalau model Stackelberg ini ada pemimpin pasar yang menetapkan output terlebih dahulu, lalu perusahaan kedua atau follower merespon gitu. Pemimpin pasar memiliki keuntungan strategis karena dapat memaksimalkan laba dengan mempertimbangkan reaksi pesaingnya. Nah, perusahaan A sebagai perusahaan pemimpin akan memaksimalkan laba dengan mempertimbangkan respon perusahaan B. Yang pertama, model penghitungannya itu penghitungan laba maksimum total revenue. TRA sama dengan 30 dikurang QA plus QB. Tadi Q sama dengan QA plus QB. Nah, dikali QA. Nah, sama dengan 30 QA dikurang Q kuadrat A dikurang QA QB sama dengan 30 QA sama dengan dikurang Q
Q kuadrat A dikurang 15 QA ditambah 0,5 Q kuadrat A sama dengan 15 QA ditambah 0,5 Q kuadrat A. Nah, marginal revenue-nya sama dengan TR dibagi Q sama dengan 15 dikurang QA. Kesimpulannya itu perusahaan yang menjadi pemimpin pasar yaitu perusahaan yang A mendapatkan laba lebih besar dibandingkan perusahaan B yang sebagai follower. Strategi pemimpin pasar ini memberikan keuntungan lebih karena dapat mempengaruhi output dan respon pesaing. Yang C, ada teori permainan atau game theory. Duopolis tidak selalu mengambil keputusan kompetitif, tapi juga kerjasama atau kooperatif. Model dilema tahanan, Prisoner's Dilemma Model. Model ini menjelaskan bagaimana sikap seseorang mengambil keputusan dalam keadaan tidak dapat berkomunikasi dengan teman atau lawannya. Model dilema tahanan dapat diadaptasi untuk menganalisis keputusan masing-masing duopolis dalam menentukan harga jual.